Hari ini kita akan membahas tentang tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi? Jadi ada tindak pidana yang sebenarnya diatur dalam ketentuan tindak pidana undang-undang tindak pidana korupsi dan juga diatur dalam KUHP. Tetapi ini lebih cenderung ya untuk dinyatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi, padahal sebenarnya ini adalah tindak pidana yang juga diatur dalam KUHP. Tapi karena terkait dengan tugas dan fungsi daripada penegak hukum, contohnya dalam proses criminal justice system dalam konteks penyidikan atau penuntutan, sehingga setiap tindakan-tindakan ini yang kaitannya dengan tindak pidana korupsi maka dianggaplah sebagai tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya tentu dia membedakan tentang hukumannya atau tindak pidananya. Ya, nah kita lihat akan satu persatu apa sih yang dimaksud dan pasal-pasal apa yang mengatur tentang tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah pasal 21. Pasal 21 itu disebut sebagai obstruction of justice atau orang yang menghalang-halangi penyidik ya dalam melakukan tugasnya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Nah, jadi kalau ada orang selain daripada terdakwa ya atau tersangka begitu, dia melakukan perbuatan yang menghalang-halangi tugas penyidik atau penuntut umum dalam melakukan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, kalau ada orang yang menghalang-halangi tersebut, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, kita ketahui ya, banyak sekali orang yang coba-coba melakukan atau yang telah melakukan suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana lain terkait korupsi dalam hal obstruction of justice, menghalang-halangi. Nah, kita lihat pasal ini bagaimana mengatur dan unsur-unsur apa. Nah, di pasal 21 dikatakan setiap orang yang dengan sengaja ya mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 600 juta. Nah, kita melihat apa yang dimaksud dengan obstruction of justice atau menghalang-halangi tugas penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi. Pertama, perbuatannya apa yang dilakukan dalam pasal 21 ini? Perbuatannya adalah dikatakan di sini dengan sengaja. Ya, dengan sengaja berarti kita ketahui konsep dengan sengaja adalah memiliki maksud, memiliki off-mark, memiliki niat, kehendak. Agar apa? Agar apa yang diharapkannya dapat tercapai. Apa sebenarnya yang diharapkannya? Diharapkannya adalah perbuatan. Perbuatan apa yang dilakukan? Perbuatan pertama, mencegah. Apa yang dimaksud mencegah? Perbuatan mencegah itu adalah perbuatan penyidikan, penuntutan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau saksi ya, dia melakukan suatu pencegahan ya, perbuatan tertentu agar penyidikan maupun penuntutan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau pelaku tersebut memang melakukan suatu perbuatan supaya ya pencegahan itu dapat dilaksanakan sehingga penyidikan atau penuntutan tersebut tidak dapat dilakukan. Contoh ya, orang yang mencegah melakukan suatu upaya penyidikan, dia artinya bisa dengan menyembunyikan ya, menyembunyikan siapa? Menyembunyikan tersangkanya ya, atau menyembunyikan terdakwanya ya, kecuali kalau dia memang
dalam konteks memiliki hak imunitas atau hak untuk merahasiakan yang dilindungi oleh undang-undang, atau dalam KUHP dikatakan keluarga, ya boleh, ya, tapi dalam konteks tersebut, ya, selain itu dia tidak boleh melakukan pencegahan terhadap penyidik atau penyelidik ataupun penuntut umum dalam melakukan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi dia melakukan apa? Mencegah penyidikan. Yang kedua, merintangi. Ya, apa yang dimaksud dengan merintangi? Ya, jadi pada waktu penyidik atau penuntut umum, ya, atau orang yang melakukan penuntutan di sidang pengadilan, ya, pelaku tindak pidana melakukan perbuatan agar perbuatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan, ya, yang sedang berlangsung itu terhalang, ya, jadi dia merintangi, terhalang dilaksanakan. Tujuannya apa? Ya, tujuannya bukan merupakan syarat, tapi yang penting dia sudah melakukan merintangi, ya. Ada petugas yang mau datang ke, contohnya ke tempat tersangka yang diduga ada di situ, dia tidak memperbolehkan masuk, ya. Dia melawan petugas yang melakukan penyitaan, ya. Dia menyewa, ya, orang lain untuk, ya, melawan petugas yang sedang bertugas atau mencelakakan petugas, ya, dengan melakukan tindak pidana lain terhadap petugas-petugas tersebut, ya, atau dia menyeludupkan, ya, tersangka atau terdakwa, ya. Jadi dia melakukan merintangi, ya. Lalu menggagalkan, ya, menggagalkan apa itu? Menggagalkan upaya-upaya tersebut, ya, termasuk apa? Membocorkan, ya, ada KPK yang akan melakukan OTT, tiba-tiba ada orang dalam sendiri, ya, contohnya membocorkan upaya untuk melakukan OTT tersebut, ya, dengan membocorkan rencana-rencana penyidikan, rencana-rencana penyelidikan, rencana-rencana penuntutan, ya, dia menggagalkan. Nah, itu membocorkan, baik itu internal maupun eksternal daripada penegak hukum, gitu, ya, membocorkan adanya suatu rencana-rencana tersebut, ya. Nah, jadi kalau dia melakukan tindakan dengan sengaja, mencegah, merintangi, menggagalkan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, ya, maka ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana korupsi, yaitu obstruction of justice. Apa yang dimaksud secara langsung atau tidak langsung? Ya, kalau dia sebagai aktor intelektual, mungkin dia bukan secara langsung, ya, atau dia sebagai pendana, ya, untuk melarikan tersangka, ya. Kita ketahui ada beberapa kasus, banyak kasus, ya, yang contohnya pengacara, ya, sampai terbukti melakukan tindak pidana obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi sehingga ditahan, ya, karena dianggap menghalang-halangi petugas dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan, ya. Nah, ada juga banyak juga orang lain selain lawyer, juga ada juga yang dianggap membantu upaya untuk, ya, pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, inilah yang dapat dikategorikan salah satunya tindakan lain, ya, tindak pidana lain dalam tindak pidana korupsi. Jadi syaratnya harus terpenuhi, ya, unsur objektif, ya, yaitu tadi ada dengan sengaja, dengan niat, dan unsur subjektif, ya, setiap orang atau siapapun secara langsung atau tidak langsung mencegah atau merintangi atau menggagalkan upaya daripada penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan, ya, baik terhadap tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi. Nah, yang kedua, apa itu tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana korupsi? Yaitu pasal 22. Nah, pasal 22 di sini ini judulnya, ya, tentang tidak memberikan keterangan yang benar, ya. Jadi barang siapa atau setiap orang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36,
dengan sengaja, ya, objektifnya dengan sengaja, niat kehendak, ya, tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar kepada penyidik, ya, penegak hukum, ya, terkait dengan tindak pidana korupsi. Jadi terkait dengan tindak pidana korupsi. Jadi setiap orang yang terkait dengan tindak pidana korupsi tidak memberikan keterangan yang benar, maka orang tersebut sebagaimana dimaksud dengan pasal-pasal ini dapat dinyatakan sebagai tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, kita lihat siapa saja. Pasal 28, perihal keterangan harta benda dan keluarganya. Jadi kalau ada terdakwa atau tersangka tidak mau memberikan keterangan terkait dengan apa? Harta bendanya dan keluarganya. Jadi ini kepada siapa? Yang diberikan kepada terdakwa, ya, atau kepada tersangka yang tidak mau mengungkapkan hartanya, ya, atau yang tidak mau mengungkapkan keluarganya. Ya, tentu nanti ada terkait dengan harta dan keluarganya, di mana hartanya tersebut disembunyikan, contohnya di mana berapa jumlah hartanya, ya, berapa banyak jumlah hartanya, di mana hartanya disembunyikan. Nah, ini menjadi dasar. Jadi untuk kepentingan di pasal 28 dinyatakan untuk kepentingan penyidikan tersangka wajib, ya, jadi tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya, ya, harta benda istri, harta benda suami, anak-anak, ya, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan. Nah, jadi perihal keterangan harta benda yang harus diungkapkan oleh terdakwa. Kalau terdakwa tidak mau, nanti ditambah pasal lagi. Ini pasal terkait dengan pasal 22. Ya, jadi kalau ada, ya, dalam tersangka, ya, dalam hal tersangka tidak mau memberikan keterangan, maka orang tersebut nanti dinyatakan dapat kena tindak pidana ini. Yang berikutnya yaitu pasal 29. Apa itu pasal 29? Kewajiban bank, ya, untuk membuka, ya, data nasabahnya yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, dalam untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan, maka penyidik atau penuntut hukum atau hakim berwenang, ya, untuk apa? Untuk meminta keterangan bank terkait tentang keadaan keuangan tersangka ataupun terdakwa. Jadi kalau ada bank yang tidak mau memberikan keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada penyidik atau penuntut umum atau hakim, ya, maka orang tersebut atau lembaga tersebut, apakah dia bank, ya, lembaga keuangan, non bank, ya, dia yang memiliki kewajiban untuk membukakan rahasia bank kepada para penyidik dan penuntut umum dan hakim, maka orang tersebut juga dapat dinyatakan, ya, sebagai tindak pidana, ya. Jadi tidak boleh menghalang-halangi. Yang berikutnya yaitu pasal 29, ya, tidak memberikan keterangan. Di pasal 29 disebutkan di sini bahwa penyidik, ya, dikatakan bahwa di sini untuk kepentingan penyidikan, ya, penuntut umum juga sama, ya, wajib untuk memberikan keterangan data nasabahnya. Sekarang pasal 35. Pasal 55 ini 35, ya. Sekarang kita lihat pasal 35. Pasal 35 mengatakan bahwasanya setiap orang yang dimintakan sebagai saksi, ya, ataupun sebagai ahli, ya, untuk dihadirkan di persidangan, dia wajib hadir. Kalau dia tidak mau hadir, ya, maka orang tersebut dapat juga dikenakan dengan pasal 22 ini, ya. Jadi setiap orang wajib memberi keterangan, apakah dia sebagai saksi, apa dia sebagai ahli, kecuali memang ada dikecualikan, ya, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, atau saudara kandung, istri, suami, dan cucu dari terdakwa. Nah, ini kan disebutkan yang dapat menolak untuk memberikan keterangan. Nah, tapi orang-orang selain dimaksud, ya, maka mereka harus memberikan keterangan, ya. Jadi mereka memberikan. Kalau nggak mau, dianggap
telah melakukan tindak pidana terkait dengan tindak pidana korupsi. Yang berikutnya adalah pasal 36, ya. Pasal 36 ini adalah kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud pasal 35, berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaannya, harkat dan martabatnya atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. Jadi walaupun ada menurut harkat, jabatan dan kedudukan mereka harus menyimpan rahasia, dia wajib untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, kecuali ya petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia. Jadi hanya petugas agama saja yang dapat menolak ya untuk tidak memberikan keterangan ya di depan pengadilan kalau diminta sebagai saksi. Kenapa? Dalam rangka ya menurut keyakinan harus menyimpan rahasia. Jadi menurut agamanya dia harus menyimpan rahasia tersebut ya, menurut kepercayaannya dia harus menyimpan rahasia tersebut ya. Nah, ini saja. Selain itu, walaupun dia diberikan tugas untuk merahasiakan suatu keterangan karena jabatan ataupun karena pekerjaan atau karena harkat dan martabat, dia diwajibkan memberikan ya. Kalau nggak memberikan dipidana. Nah, ini kelihatannya berbeda dari konsep. Contohnya ada dua kepentingan hukum yang harus dipilih ya sama dia. Satu kepentingan hukum untuk memberikan keterangan di depan penyidik tindak pidana korupsi, satu untuk menjaga rahasia ya. Tapi pada ketentuan undang-undang ini mengatakan harus memberikan keterangan. Berarti walaupun dia memberikan keterangan, tidak bisa dipidana dengan membocorkan rahasia negara. Kenapa? Karena dia melaksanakan perintah undang-undang. Nah, jadi dia bisa nanti tidak dipidana karena membocorkan rahasia, karena perintah undang-undang harus. Malah kalau tidak mau memberikan keterangan, nanti dianggap telah melakukan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, berikutnya kita lihat di sini tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 23. Nah, pasal 23 di sini apa yang terkait dengan dalam hal perkara korupsi, pelanggaran terhadap pasal 220, pasal 231, pasal 421, pasal 422, pasal 429 dan pasal 430. Nah, ini kalau tadi kan dimasukkan itu adalah pasal yang ada di dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Tapi kalau ini terkait dengan undang-undang yang ada dalam KUHP ya, yang ada dalam KUHP. Nah, pasal-pasal apa aja yang terkait dengan tindak pidana korupsi? Terkait pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Kita lihat tindak pidana pasal 220. Apa itu? Pasal 220 itu tentang memberikan pemberitahuan palsu ya. Di pasal 220 memberikan pemberitahuan palsu. Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal dia mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana 1 tahun 4 bulan. Contohnya memberikan laporan padahal diketahui tidak ada tindak pidana korupsi, hanya cuma untuk mencemarkan nama baik orang tersebut ya, atau ingin supaya orang tersebut ya dibenci sama orang lain, atau dia tidak mempunyai bukti yang cukup kuat terhadap adanya suatu perbuatan tersebut, tapi dia memberikan laporan yang perbuatan tersebut yang tidak pernah dilakukan orang tersebut, maka dia bisa dikenakan tentang memberikan pemberitahuan palsu. Yang berikutnya yaitu pasal 231. Apa itu pasal 231? Yaitu mengambil dan merusak barang bukti. Nah, kalau ada orang ataupun penegak hukum mengambil barang bukti tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk digunakan dalam hal pembuktian di pengadilan terkait dengan tindak pidana korupsi ataupun dalam hal penyidikan dan penuntutan, maka orang tersebut dapat dikenakan tindak pidana ini. Jadi barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang atau yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang ya, atau dititipkan ya,
kepada hakim, ya, maka orang disebut ya diancam dengan pidana. Nah, ancaman pidana ini adalah terkait dengan tindak pidana korupsi, ya. Maka tidak boleh menggunakan atau memakai barang sitaan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Lalu yang berikutnya yaitu pasal 421. Di pasal 421 terkait apa? Menyalahgunakan kekuasaan, memaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya, nah di pasal 421 ini adalah seorang pejabat. Jadi ini fungsinya adalah buat siapa? Buat pejabat, penyelenggara negara atau penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa orang untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Ya, makanya kalau ada dalam tindak pidana korupsi, ada orang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi penyidik atau mempengaruhi penegak hukum. Ya, untuk apa? Untuk dengan melakukan pemaksaan agar dia tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, orang tersebut juga dapat dikategorikan melakukan suatu perbuatan pidana terkait dengan tindak pidana korupsi. Pasal 422 juga mengatakan seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan barang paksa, baik untuk memeras, ya, pengakuan maupun untuk mendapatkan keterangan. Jadi tidak boleh seorang itu melakukan tugas dengan suatu paksaan atau pemerasan, ya. Jadi tidak menggunakan paksaan. Kalau dia menggunakan paksaan untuk memaksa orang memberikan sesuatu, ya, atau memberikan keterangan tidak sesuai dengan aturan, maka ini juga dapat dikategorikan, ya, sebagai suatu tindak pidana terkait dengan tindak pidana korupsi. Tidak boleh memaksa untuk mengaku dan mendapatkan keterangan. Jadi harus due process of law, termasuk penegak hukum juga dalam melakukan tugasnya. Pasal 429. Di pasal 429 mengatakan seorang pejabat yang melampaui kekuasaannya atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum memaksa masuk, ya, dalam rumah pekarangan, ya, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka dia juga dapat dikategorikan sebagai suatu. Nah, ini fungsi 429 itu bagi penegak hukum, ya, yang tidak melakukan tugas sesuai dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik itu dalam melakukan penyitaan, baik itu dalam melakukan penggeledahan, baik itu dalam melakukan apa? Upaya-upaya hukum lainnya, ya, dan terbukti, maka ada ini sebagai suatu tindak pidana, ya. Nah, masuk pekarangan, masuk rumah, ya, tanpa izin, tidak ada penyusul izin. Nah, ini dapat nanti masuk ke pasal 429. Lalu pasal 430, seorang pejabat yang melampaui kekuasaannya menyuruh memperlihatkan kepadanya atau surat rampasan kartu pos, barang bukti yang diserahkan kepadanya, ya, dengan paksaan, merampas dan memaksa mengambil barang pos dan telegram. Ini juga penyitaan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Nah, jadi kalau ada sesuatu tindakan seperti ini terkait dengan pejabat, nah ini kalau 421, 422, 423 ini terkait dengan tindakan pejabat, 220 sampai 231 ini terkait dengan di luar dari penegak hukum. Jadi semua orang yang tidak sesuai dengan aturan melakukan tindak pidana yang prosedural, maka yang terkait dengan tindak pidana korupsi itu juga sebagai suatu tindak pidana. Hukumannya tentu yang berbeda. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah pasal 24, ya. Nah, ini menyebutkan identitas pelapor. Jadi kalau ada orang saksi, ya, yang sudah memenuhi sesuai ketentuan pasal 31 dalam hal penyidik dan pemeriksa di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebutkan nama, alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor. Nah, dalam tindak pidana korupsi pelapor itu dirahasiakan, ya. Jadi Undang-Undang Tipikor merahasiakan identitas pelapor adalah suatu kewajiban. Tidak boleh diungkapkan siapa identitas pelapor. Tetapi kalau ada orang saksi, ya, yang sudah melakukan suatu perbuatan dengan
menyampaikan nama, identitas, alamat pelapor dalam kesaksiannya, maka bisa dikenakan pasal 31. Nah, jadi pasal 31 itu jelas sekali melarang setiap orang yang memberikan kesaksian di persidangan untuk menyebutkan nama pelapor. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa? Kan orang kan bebas tuh di dalam persidangan untuk menyebutkan, ya, untuk menyebutkan kejadian. Yang kejadiannya adalah mengenai fakta yang dia dengar, dia alami sendiri, ya, yang dia alami, dengar sendiri, dan dia rasakan sendiri. Jadi dalam hal penyidikan maupun di dalam pemeriksaan di pengadilan, saksi dan orang yang lain yang bersangkutan dalam tindak pidana korupsi ini dilarang, ya, untuk menyebutkan nama dan alamat pelapor dan hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Nah, jadi ini adalah pengecualian, ya, walaupun memang dalam konteks KUHP, ya, saksi itu adalah saksi di pasal 26 KUHP mengatakan bahwa saksi ya dengar sendiri, ia lihat sendiri, ya, dia tuangkan dalam keterangan. Tetapi ada pengecualian. Satu-satunya pengecualian yang dibatasi untuk memberikan keterangan di pengadilan adalah apa? Yang dibatasi adalah untuk tidak menyebutkan identitas daripada pelapor dan hal-hal lain yang mengetahui nantinya tempat pelapor tersebut berada atau keberadaannya. Nah, inilah yang dilarang. Nah, jadi terkait dengan tindak pidana lain, ya, yang terkait dengan tindak pidana korupsi, ya, inilah yang disebutkan tadi dari pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24. Kiranya ini kita harus hati-hati, terlebih para penegak hukum. Pengacara sudah banyak, ya, yang dijadikan tersangka, terdakwa, dan divonis. Karena apa? Karena dianggap menghalang-halangi petugas dalam proses penyidikan dan penuntutan. Kenapa? Karena kliennya terlalu, maksudnya dia melakukan suatu upaya yang berlebihan, ya, terhadap klien tersebut, ya, sehingga kita banyak ketahui pengacara dan klien masuk penjara, ya, gara-gara tindak pidana korupsi tersebut. Nah, mudah-mudahan ini dapat memberikan pencerahan bagi kita supaya lebih paham tentang apa itu tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana korupsi. Terima kasih, jangan lupa subscribe, share, dan like. Semua ini bisa dapat memberikan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih.